Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanuar, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Insya Allah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas sesuai dengan permintaan dari dosen pengampu, Al-Ustadz Dr. Halim. Baik, insya Allah, tema pada kali ini kita akan membahas hakikat ibadah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sering mendengar ibadah. Pernah gak kita itu terbesit dalam diri kita, apa itu ibadah? Jangan sampai kita itu beribadah bertahun-tahun. Mungkin ada yang sudah usianya 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, bahkan sudah menempuh lanjut usia, akan tetapi dia tidak tahu hakikat atau arti dari ibadah itu. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, al-ibadah huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinati. Ibadah adalah semua hal yang mencangkup apa saja. Saya ulangi, ibadah adalah semua hal yang mencakup apapun itu minal aqwali wal a'mali, baik itu perkataan dan perbuatan, al-zahirati wal batinati, baik itu hal yang nampak ataupun hal yang tidak nampak. Yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaitu bahwasanya semua hal yang mencakup apapun itu, apa saja, baik itu perkataan atau perbuatan, baik itu yang nampak ataupun nggak nampak, itu namanya ibadah. Kita ambil contoh ketika seseorang hendak makan. Bagi orang biasa, bukan orang muslim, bukan orang mukmin, ketika dia ingin makan, maka yang ada dalam pikirannya yaitu hanya untuk memuaskan nafsunya ketika dia lapar. Tapi ketika orang mukmin mengetahui definisi ibadah, hakikat ibadah itu apa saja, dan bisa diaplikasikan di semua kegiatannya, kesibukannya sehari-hari, maka seorang mukmin ketika dia hendak makan, maka dia niatkan untuk Allah Azza wa Jalla. Bagaimana niatnya? Ya Allah, mungkin dia membatin dalam dirinya, ya Allah, aku akan makan supaya aku kuat dalam ibadah. Ya Allah, dengan makan ini kuatkanlah aku dalam sholat, dalam berdiri ketika sholat. Maka dia makan. Kemudian sebelum dia makan, dia mengucapkan bismillah, maka ini juga sudah terhitung pahala. Kemudian ketika makan dia menggunakan tangan kanan, maka ini juga sudah terhitung pahala. Kemudian setelah selesai makan dia mengucapkan alhamdulillah atau dengan memuji Allah dengan pujian yang lain, maka ini juga dihitung sebagai ibadah, sebagai pahala. Hal yang sangat sepele yang kebanyakan orang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu makan. Apabila seorang muslim itu, apabila seorang mukmin itu mengaplikasikan semua kesibukannya untuk ibadah, maka insya Allah dalam semua kesibukannya akan mengandung pahala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi contoh kecil. Kita juga bisa mengambil contoh yang lain. Misalnya ketika kita minum, ya Allah, aku niatkan karenamu supaya dengan minum ini aku bisa kuat dalam tilawah Al-Quran, aku bisa kuat dalam membaca Al-Quran, supaya tidak kehausan, kecapean ketika membaca Al-Quran. Maka jika niat seperti demikian, dia akan mendapatkan pahala dengan niat tersebut. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
setelah kita mengetahui definisi ibadah, apa itu ibadah, apa hakikat ibadah yang mungkin selama ini kita belum mengetahuinya, perlu kita ketahui ikhwati fillah bahwasanya ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah apabila tidak memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yaitu ikhlas lillahi ta'ala, dan syarat yang kedua yaitu ittiba' rasul, atau beribadah dengan sesuai yang dituntunkan, yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kita ambil contoh seseorang mengerjakan sholat. Sudah kita sebutkan tadi bahwasanya ibadah tidak akan diterima apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas lillahi ta'ala dan beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika seseorang mengerjakan sholat dengan niatan bukan karena Allah Azza wa Jalla, mungkin dia pengen dipuji oleh orang, oh si A lagi sholat nih rajin banget. Walaupun ketika mengerjakan sholat dia itu sudah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah, dan dimulai dari takbirnya sampai salamnya dia memperbagus semua. Tapi jika dia niatkan bukan karena Allah Azza wa Jalla, karena mencari perhatian supaya dipuji oleh orang lain, supaya dilihat oleh orang lain, bisa dikatakan orang yang alim, orang yang soleh, orang yang rajin sholat, maka ini tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian contoh berikutnya, mungkin ada seseorang yang mengerjakan sholat dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, tapi dia mengerjakan sholat tidak sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, tata caranya, bacaannya tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka amalan tersebut juga tertolak. Maka dua syarat ini tidak bisa dipisahkan sampai kapanpun, sampai ajal menjemput kita. Jika ibadah kita pengen diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka dua syarat ini harus selalu terpenuhi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah belajar apa itu definisi ibadah. Kita juga sudah mempelajari syarat sah amal ibadah itu supaya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga yang singkat bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.